Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galih Jatinur Rizky, NIM 151211060, ingin mempresentasikan hukum dan HAM dalam Islam. Yang pertama, fungsi hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi peranan hukum Islam dalam kehidupan bermasyarakat cukup banyak. Namun, berikut ini beberapa fungsi hukum Islam dalam bermasyarakat. Yang pertama, fungsi ibadah. Fungsi utama hukum Islam adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam adalah ajaran Allah yang harus dipatuhi umat manusia, dan kepatuhannya merupakan ibadah yang sekaligus juga merupakan indikasi keimanan seseorang. Kedua, fungsi amar ma'ruf nahi munkar. Hukum Islam sebagai hukum yang ditunjukkan untuk mengatur hidup dan kehidupan umat manusia, jelas dalam praktiknya akan selalu bersentuhan dengan masyarakat. Fungsi zawajir. Zawajir dalam Islam berarti sanksi. Fungsi ini terlihat dalam pengharaman. Sebagai contoh, dalam Islam tidak dibenarkan untuk melakukan pencurian. Jadi sanksi yang akan diterapkan adalah hukum qisas. Ada sanksi hukum mencerminkan fungsi hukum Islam sebagai sarana pemaksa yang melindungi warga masyarakat dari segala bentuk ancaman serta perbuatan yang membahayakan. Fungsi tandim wa islah alumah sebagai sarana untuk mengatur sebaik mungkin dan memperlancar proses interaksi sosial sehingga terwujudlah masyarakat yang harmonis, aman, dan sejahtera. 2. Hak asasi manusia dalam Islam. Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal. Sebab seluruh hak asasi merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu haram atas kamu." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Nas Quran dan Sunnah HAM. Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Quran dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak. Ini sangat banyak, antara lain, ada lebih dari 10 ayat bicara larangan memaksa. Jadi untuk menjamin kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan mengutarakan aspirasi. Misalnya, kebenaran itu datangnya dari Robmu, barang siapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barang siapa yang ingin kafir biarlah ia kafir. Quran Surat Al-Kahfi ayat 29. Lalu ada sekitar 80 ayat tentang hidup, pemeliharaan hidup, dan penyediaan sarana hidup. Misalnya, barang siapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 32. 3. Perbedaan prinsip konsep HAM Barat dengan HAM Islam. Terdapat perbedaan mendasar antara konsep HAM dalam Islam dan HAM dalam konsep Barat, sebagai yang diterima oleh dunia internasional. HAM dalam Islam didasarkan pada aktivitas manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sementara dunia Barat percaya bahwa pola tingkah laku hanya ditentukan oleh hukum-hukum negara atau sejumlah otoritas yang mencakupi untuk tercapainya aturan-aturan publik yang aman dan perdamaian universal. Di Barat, perhatian kepada individu-individu dari pandangan yang bersifat antroposentris, di mana manusia merupakan ukuran terhadap gejala sesuatu. Sedangkan dalam Islam menganut pandangan yang bersifat teosentris, yaitu Tuhan yang Maha Tinggi dan manusia hanya untuk mengabdi kepadanya. Oleh karena itu, mengakui hak-hak antar manusia adalah sebuah kewajiban dalam rangka kepatuhan kepadanya. Dengan demikian, penegakan HAM dalam Islam tidak hanya didasarkan kepada aturan-aturan yang bersifat legal formal, tetapi juga kepada hukum-hukum moral dan akhlakul karimah. 4. Kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum. Jadi kontribusi umat Islam dalam perumusan dan penegakan hukum sangat besar. Adapun upaya yang harus dilakukan untuk penegakan hukum dalam praktek bermasyarakat dan bernegara yaitu melalui
proses kultural dan dakwah. Apabila Islam telah menjadikan suatu kebijakan sebagai kultur dalam masyarakat, maka sebagai konsekuensinya hukum harus ditegakkan. Bila perlu, law enforcement dalam penegakan hukum Islam dengan hukum positif, yaitu melalui perjuangan legislasi, sehingga dalam perjalanannya suatu ketentuan yang wajib menurut Islam menjadi wajib pula menurut perundangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.